Harus heboh itu ya. Kayaknya ya. Soalnya kan kita perlu kata kunci ya. Apa nih? Yaitu di dalam sharing for caring itu perlu kata kunci. Jari-jari. Tapi kita nggak boleh pakai hitam deh besok-besok kali ya. Itu Ya tampak kan, seperti kayaknya kita perlu mengingat bahwa kita nggak boleh pakai hitam karena Iya nggak sih? backgroundnya hitam, ya nggak sih? tampak seperti Naomi. speaker. Hah? Jadi, Saya tuh sakit habis ditinggal kemarin itu saya pikir kami berdua tuh sudah menjadi kita. tapi ternyata ada orang lain. bukan kita. Benar, ini adalah poin, saudara-saudara Apa sekalian. nih? Karena kalau 2 orang tuh kami. Iya betul. Kan di sini kami. Iya. Kalau kita kan kita. Nah, kalau kita kan bisa dong 3 orang, 4 orang. Oh iya ya. Yuk kita bertiga. Cobain aja. Daripada kan. Enggak, saya coba pinjam sebentar aja kok. Tak balikin nanti. Bener, kata-kata itu kayaknya cuman sesuatu yang sederhana gitu ya, tapi sebenarnya maknanya luar biasa. Hah? Kan itu permainan bahasa Indonesia sebenarnya. Iya, tapi ya kalau di bahasa Inggris apa? Wih, semua Widok. sama. Oh. As. Iya Tapi kan. kalau itu ya. All of we, all of us itu all of you. Kita buat bahasa Inggrisnya goblok. Tapi soal kita itu, ini yang kadang-kadang bias gitu loh Mbak. Maksudnya sudah berdua, sudah jadi suami istri, sudah bersama gitu, sudah memutuskan buat jadi kita gitu. Kalau aku jadi kita, ternyata enggak. Enggak. Karena ya itu ya, sesuatu yang dimaknai terlalu terlalu mengekang, terlalu mengikat, itu menjadi sebuah bom waktu di seseorang, baik itu kita, kami, mereka juga kan, mereka tuh banyak ya, itu akan bisa menjadi bom waktu, Mas Daniel. Maksudnya? Gini. Kita perlu masih mawas diri dan bisa menempatkan diri kapan kita menjadi sebuah komunitas, kita menjadi sebuah sebuah Paguyuban. bukan sesuatu di dalam Apa sebuah tuh? hubungan sosial Maksudnya, gitu. kita jadi satu gitu iya, maksudnya. jadi satu dengan diri kita sendiri masing-masing. Karena gini loh, Oh. misalnya gini, Mas Daniel sahabatku nih, aku sahabatnya Mas Daniel, apakah terus Mas Daniel nggak boleh bersahabat dengan orang lain karena kita tuh seorang sahabat, sepasang sahabat? Ya kalau sahabat sih boleh ya. Tapi kan ada teman yang nggak boleh juga ya. Nah itu. Kan kamu sudah temenan sama aku, kok kamu pergi jalan sama pergi dia sama sih? dia sih, nggak ngajak aku lagi, aku nggak, kamu meninggalkan aku karena kamu pergi sama dia dan nggak bilang aku, lo bukan gitu loh. Kan masing-masing kita punya hidup sendiri-sendiri. Nah kalau tetep pacaran kan. atau suami istri bahkan, ayo. Tetap dong. Kenapa sih sekarang itu hiruk pikuk perselingkuhan marak terjadi? Karena makna kita sebagai suami istri itu dimaknai sebagai satu. Kan memang satu. Enggak dong, suami istri. Suami Pasutri. istri. Pasutri, pasangan suami Suami istri. istri, iya. Betul, saya pasangan kamu, kamu pasangan saya. Tapi tetap aja kita ini dua makhluk, dua individu yang berbeda. Suatu ketika kita boleh atau punya kegiatan masing-masing. Misalnya, Misalnya. Kita suami istri nih ya. Amit-amit sih. Amit-amit sih. Jadi kita suami istri nih. Terus saya tuh bertanggung jawab loh. Iya. Saya itu pengasih. Ya kan, saya bekerja. Iya. Saya mapan. Komitmen. Konsistensi. Tapi ini beneran, kalau ini serius ya. Tapi nggak tak apa-apain. Penilaian barusan tentang Mas Daniel itu beneran. Hanya saja ada yang sensor tut. Ya kan? Jadi misalnya kita suami istri nih.
begitu seorang wanita dan seorang pria mengikrarkan sebuah janji pernikahan, apapun lah agamanya ya, mengikrarkan janji pernikahan, kadang kala atau mungkin setiap orang tuh berpikir bahwa lo udah jadi milik gue. Iya dong. Nggak boleh ngapa-ngapain tanpa gue. Nah itu adalah mesiu, bener ya mesiu ya? Mesiu dong. Yang itu loh bahan peledak itu apa? Oh, bahan peledak. Mesiu. Iya. Mesiu tuh mesiu. I miss you. Ya Allah. Garing banget ya, maaf ya Dino. Dino ini deh kayaknya. Dino sampai mukanya gini. Rolling eyes. Iya, jadi benar kita punya tanggung jawab, kita punya kewajiban, kita saling mengerti, saling memahami. Tapi bukan berarti semuanya apa-apa harus ngerti, harus tahu, harus paham dan lain sebagainya. Harus melakukannya berdua. Ini tadi ya, kita suami istri. Mas Daniel bisa sepak bola. Aku bisanya nari. Terus aku bilang, enggak, kamu nggak boleh main sepak lebih bola. ikut nari. Iya. Kamu karena kita sudah menjadi sepasang suami istri, apa yang aku tidak bisa kamu tidak boleh lakukan. Oh, ada kecenderungan begitu nih. Nggak kecenderungan. Apa dong? Selalu. Emang iya? Iya. Oh. Lama-lama bosen dong. Iya benar. Lama-lama menjadi seseorang yang terikat kencang. Secara alami akan berusaha untuk membebaskan dirinya. Jelas. Betul ya, Betul. itu ya. Betul ya Dino ya. Betul dong. Dino. Apalagi kalau tinggalnya serumah setiap hari ketemu. Itu kenapa masih boleh dong suaminya pamit untuk golf, istrinya arisan. Masa istrinya harus ikut golf, suaminya arisan? Nggak perlu dong. Kalau saya sih nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. ini yang terjadi Betul, pada apa yang kita namakan kita. Kenapa begitu? Karena kita lupa bahwa setiap individu atau setiap orang itu punya kemauan, kebutuhan yang berbeda walaupun mirip. Tapi eksekusinya bisa saja berbeda jauh. Aku energiku tinggi, ya. Salah satu anakku tuh Maginta juga energinya tinggi. Tapi dia harus dengan olahraga yang keras, aku dengan nari, berbeda dong. Pelampiasannya, aksinya berbeda. Dan kalau aku merasa kamu anakku ya, kalau kamu anakku, kamu sudah menjadi kita sehingga kamu harus punya nilai yang apik, kamu harus jadi ini, kamu harus jadi itu. Yang eksekusinya sama dengan aku, lama-lama anak akan apa itu namanya rebel, berontak. Tentang yang dia yang dia menjadi seorang anak nih, seorang Siti lah katakanlah ya, seorang Siti ini tidak bisa eksplor, tidak bisa menemukan jati dirinya karena semuanya diatur harus sama dengan orang tuanya. Ini juga tidak hanya pasangan ya, tapi juga orang tua. Banyak loh Mas Daniel yang datang ke saya, anak dibawa oleh orang tuanya atau orang tuanya dibawa oleh anaknya. Karena sebuah pola interaksi dan komunikasi antar orang tua dan anak yang menjadi kita itu menjadi sebuah bom besar yang meledak. Kenapa? Karena masing-masing tidak menyadari suatu ketika anak perlu untuk diulur menjadi dirinya sendiri. Anak perlu diberikan kesempatan untuk error, untuk salah, dan diberikan waktu untuk menyelesaikan dengan caranya, bukan cara ibunya atau cara ayahnya. Ini juga sering sekali terjadi pada sebuah keluarga yang pengen anak lanang atau pengen anak perempuan. Secara tidak disadari si kita ini membentuk anak yang gendernya kebetulan berbeda sesuai dengan yang diinginkan oleh si kita. Kitanya adalah orang tua. Nah, kejadiannya kemudian berjalannya waktu si anak ini menjadi yang bukan dirinya. Pada saat dia kemudian laki menjadi perempuan, perempuan menjadi laki, yang shock
Orang tuanya lagi, karena dia tidak mengantisipasi di awal saat dia menerapkan apa yang dia inginkan terhadap si anak. Ini terjadi ya, ini relate banget di kehidupan kita. Nah, tidak semua anak bisa memutuskan reparenting dengan baik, benar, dan tepat. Yang sering kali terjadi adalah terlambat. Apapun yang terlambat itu ya bisa diperbaiki, hanya perlu effort yang lebih besar dibanding kalau kita anticipate. Jadi belum terjadi kita sudah mengantisipasi gitu ya. Misalnya gini, ada klien datang ke saya bilang, ini kayaknya terjebak di raga yang berbeda. Saya kayaknya pengennya masak tapi saya laki, saya pengennya pakai bikini tapi saya cowok gitu ya. Nah, setelah diurai, setelah ditarik gitu, ternyata bukan dari sononya, tapi karena pada saat dia lahir, bahkan pada saat dia ada di kandungan ibunya itu berdoanya, berpikirnya, afirmasinya, seolah-olah si anak yang di kandungan itu adalah perempuan. Ini tuh ada kita trace di dalam ilmu atau teknik hipno. Jadi kita tarik, kemudian kita sampai di titik dia ingat, dan itu di usia yang tidak mungkin orang mengingat gitu ya, di hipno itu. Kemudian dia bercerita, karena waktu itu ibuku bilang aku akan pintar masak, aku akan berdandan dengan cantik. Begitu keluar ternyata dia laki-laki. Hei, pakai bikini aja nggak apa-apa. Kenapa? Ya tadi kan laki-laki nggak boleh pakai bikini, pakai aja. Nah, ini yang menarik. Kalau orang tuanya sudah tahu atau mengantisipasi bahwa yang dilahirkan belum tentu laki, belum tentu perempuan, kita akan bisa menganalisa sejak awal. Jadi kalau si anak ini lebih senang pakai rok, kita bisa tanya, kenapa kamu senang pakai rok? Apa rasanya? Tidak sembunyi-sembunyi, karena apapun yang sembunyi-sembunyi itu akan meningkatkan adrenalin yang membuat orang berpikir ini benar. Dan pada saat ini sudah menjadi sebuah jati diri, akan sulit untuk memperbaiki ini. Kenapa? Karena kan kayak oyot ya, kayak akar. Kalau dicabut ya mati sepohon-pohonnya. Jadi pada saat si tunas ini baru mau bertumbuh, kita sudah bisa mengkoreksi itu. Insya Allah akan lebih mudah untuk kita menempatkan pada tracknya. Walaupun mungkin nggak 100%, mungkin femininnya masih muncul, tapi dia tidak menjadi transgender misalnya. Semakin dia dicerca, semakin dia dibenci, dia akan mencari lubang yang enak buat dia. Lubang di sini bukan porno ya, tapi wadah yang dia nyaman. Tentunya wadah yang dia nyaman yang satu komunitas lah tentunya dengan dia kan gitu. Nah, ini saya mengajak para orang tua, pada saat kita sudah menjadi kita di dalam sebuah keluarga, cobalah untuk mau merunduk. Bukan meratapi, tapi mengambil nafas. Untuk yang minggu lalu tuh kita bahas dia, kalau aku ada di posisinya dia dengan seperti itu, seperti ini, aku gimana ya rasanya. Ini banyak pertanyaan di TikTok tuh Mas Daniel tentang bagaimana menghandle atau bagaimana memberi perlakuan anak ABG, baik yang laki maupun perempuan. Alih-alih mendengarkan, karena sebenarnya anak belasan tahun tuh mulai 13 tahun ya, akil balik tuh 13 tahun, perempuan tuh sekarang 12-13 tuh udah akil balik. Laki-laki di 14-15 tuh akil balik. Alih-alih kita mendengarkan dia cerita, alih-alih kita bercerita apa yang kita alami beserta kendalanya, beserta prosesnya, progresnya, kita justru kepoin atau stalking. Kita ikut di IG, anak punya IG, kita ikut IG, kita kepo deh Mama dah. Nah, terus sembunyi-sembunyi, nggak minta izin.
Mama punya IG, Mama boleh ya lihat story IG kamu? Enggak. Boleh ya feed kamu Mama Like. Mama like. Enggak. Kalau anaknya bilang enggak, kenapa enggak? Mama enggak Kepo ini dah. kok. Nah, gitu kan. Ini banyak terjadi nih. Kalau itu yang terjadi, cobalah untuk mengambil jeda. Oh. Cerita, tahu nggak bagus nggak ini kalau mama masang fitnya gini, tidak membombardir dengan kenapa kamu berarti ada ini kan bahaya-bahaya yang kamu kerjakan terus kamu sembunyiin. Begitu orang tua melakukan ini, anak akan semakin pintar untuk menyembunyikannya. Iya, betul. Dan pada saat si anak, si suami, si istri ini menyembunyikan sesuatu, maling itu di mana-mana lebih pintar daripada polisinya. Jangan ngomongin jaksa ya. Enggak dong. Enggak ya? Enggak. Enggak usah ya. Jangan. Oke. Gitu. Nah, ada sebuah kasus nih, Mas Daniel. Wong pacaran, ketemu ya, tanya, "Kamu udah punya pacar belum?" Jarang loh kita melakukan ini. Oh iya benar. Kita Begitu, iya kan? Wes kalau udah klik lanjut tuh. Pertanyaan penting untuk kita tidak merasa sakit hati atau kita tidak merasa diselingkuhin, tidak merasa dibohongin, itu lupa. Nggak tanya. Itu yang terjadi sama saya berarti ya? Ayo, tanya apa nggak? Enggak. Iya, terus main asumsi sih. Kan seharusnya Ya, kalau dia udah sudah punya mendekat pacar, berarti ya dia nggak deketin aku, benar. itu kan pengenmu. Iya, itu Jadi asumsinya sih. tanyalah. Sehingga kalau pada saat kita sudah bertanya, dijawab enggak kok, belum. Satu, kuncinya kita pegang nih. Ingat bahwa kita harus juga melihat dari kacamata dia. Kalau ternyata dia bohong, antisipasinya apa? Sehingga kalaupun sakit nggak sakit-sakit amat. Iya nggak sih? Gitu. Nah, ini untuk para cewek ataupun para cowok. Kalau ketemu orang baru dan udah klik, pertanyaan pertama adalah kamu sudah punya pasangan atau belum? Sebelum kemana-mana. Sebelum melangkahkan kaki pada sebuah status. Gitu. Kalau sudah pada sebuah status baru tanya, wes bablas, sudah terlambat karena untuk memperbaiki agak susah gitu. Nah, buat apa sih sebenarnya? Buat kita memutuskan. Jadi kalau dia bilang udah sih, udah punya pacar misalnya. Atau aku punya istri. Oke. Aku klik nih. Tentukan aku mau jadi TTM-nya, mau jadi selingkuhannya, atau mau mundur. Dan itu disepakati di awal, lebih enak tuh urusannya. Kitanya lebih manageable ya? Iya. Kan kita orang baru, gitu. Nah, sebenarnya untuk yang laki-laki atau yang perempuan ya, kita ngomongin misalnya player nih, wanio. Maksudnya wanio? Berani untuk mengakui aku punya pacar. Udah 17 tahun misalnya. Kok suwe banget ya pacaran 17 tahun gitu? Ya enggak apa-apa. Baik. Ya mungkin memang pacaran. Gitu. Atau beranilah untuk ya udah enggak, aku tidak, si istriku nih bukan yang membosankan, istriku tuh bukan yang, tapi bertanyalah pada diri sendiri, kenapa aku butuh orang lain saat ini. Misalnya ya aku butuh pelampiasan aja karena kerjaanku sedang hektik, sedangkan istriku, aku menjaga istriku dari mentalnya misalnya. Boleh dong, kasih targetnya 3 bulan ya, aku nggak main perasaan. Itu jauh lebih bagus dibanding yang laki-laki sering lakukan. Apa nih? Istriku tuh tidak mengerti aku nggak dikasih uang, padahal aku yang bekerja keras di dunia kerumah tanggaan ini. Dibalang. Anyways, bentar, disclaimer dulu. Ini terlepas dari benar atau salah ya, kita ngomongin fakta loh ini ya. Oke. Ya gitu dah. Ya ini yang kita omongin ini, kan tidak semua orang pasti setuju dong dengan Iya itu, dong, ya, boleh nggak setuju, boleh ya. banget. Kalaupun misalnya ya nggak gitu dong, enak aja kan. Ya kan namanya orang itu kalau dikasih tahu di awal tuh denial ya. Nanti kalau ternyata suatu ketika saya benar, nggak usah nyari Mbak Okto, ternyata kamu benar. Ingat aja nama saya.
Anyway, jamnya tuh sering yang di Instagram itu loh. Jamnya tuh yang mahal banget itu loh. Aku kesel sama dia. Aku perasaanku udah nggak enak guys. Kenapa? Karena waktu mama tadi ngomong ya, dia tuh pandangannya ke bawah terus aku apa sih yang dilihat ternyata benar. Aku udah nggak enak hatiku. Jamnya itu yang kalau di Instagram sekarang lagi muncul itu loh. Hey! Yang apa namanya? Itu muncul di feed saya yang warna hijau, biru gitu loh. Kemarin terus saya pengen beli kan, terus saya lihat kok larang, ternyata dipakai. Iya benar. Yang mau saya tanyakan adalah agar memberikan kebebasannya nggak bablas, Mbak. Ya. Maksudnya ketika anak orang tua jelas nih gitu ya, berkembang sesuai dengan ke tumbuh kembang anak dan sebagainya lalalili. Ya. Ketika pasangan kan kadang-kadang nggak jelas nih rules-nya mana, kapan kamu boleh melakukan ini, kapan memang ini adalah bentuk kesepakatan kita membangun sebuah hubungan gitu. Ya. Jadi gini, perlu kedewasaan kedua belah pihak memang, Mas, dalam hal ini. Kenapa? Di beberapa lagi-lagi ya harus aku sebutin gitu. Kenapa kita memang perlu selesai dengan diri kita dulu. Supaya pada saat kita berkomunikasi, berinteraksi, membangun sebuah hubungan dengan orang lain, untuk menyepakati sesuatu itu kita tahu batasannya dan kita sudah mengerti, sudah biasa tentang konsistensi dan komitmen. Misalnya, kalau aku sudah selesai dengan diriku sendiri, komitmenku itu sudah bisa dipertanggungjawabkan. Aku sudah tahu kalau aku WA dengan A, B, C, batasnya adalah sampai kata terima kasih ya, selamat malam. Bukan terima kasih ya sayang. Selamat tidur. Beda loh. Selamat malam dengan selamat tidur tuh berbeda. Jadi itu di mana tahap kedewasaan seseorang kita nilai. Jadi misalnya nih Mas Daniel, dulu kan belum bisa nih bilang, ya aku bosen kok. Begitu ada orang yang bosen sama dia marah. Ya kan? Gitu. Egonya masih tinggi. Di mana ini kita bisa menilai bahwa childishnya, kekanak-kanakannya masih ke bawah-bawah. Ingat nggak waktu anak-anak kan maunya menang sendiri dong. Nggak mau orang lain menang, kompetitifnya lebih tinggi. Tapi kalau kita sudah mendapatkan jati diri, kita sudah mempunyai kedewasaan yang baik, benar dan tepat, kita bisa memegang komitmen dan konsistensi itu sesuai dengan usia yang saat ini kita berada gitu, Mas. Ketika bosan ya ngomong bosan, ketika ada orang lain bosan ya beserta diterima. Solusinya loh. Iya. Ya, jadi bukan gini. Aku bosan, terus ya nggak tahu, pokoknya aku bosan, nggak ada tuh. Orang yang sudah selesai dengan dirinya, sudah pada tahap dewasa, ditanya nih, aku bosan, oke, terus gimana? Kita berhenti dulu ya, berapa lama? 2 minggu. Dan ada komitmen di situ bahwa selama 2 minggu itu ya nggak cari orang lain. Bukan. Itu batasannya di situ ya? Iya. Tapi menyelesaikan kebosanannya, yang biasanya tiap hari ketemu, makan bareng, pakai baju sama, setiap hari ini memakai bajunya dengan warnanya dia sendiri misalnya. Yang biasanya dia dengan pacarnya, dengan anaknya ke mall, ini aku maunya ke pantai. Yang kalau dengan keluarganya tidak ada yang senang pantai. Gitu, karena senengannya dingin jadi ke gunung terus. Jadi di 2 minggu itu dia explore dirinya, dia melakukan apa yang dia sukai, apa yang dia nyamani untuk dirinya sendiri tanpa memikirkan perasaan orang lain. Dan ketika si pasangannya juga sudah selesai dengan dirinya, dia akan menerima ini dengan sangat baik ya? Betul, akan kalau gitu pada saat kamu melakukan itu, aku akan melakukan juga apa yang aku butuhkan. Gitu, terus saling mencari itu Mas biasanya. Ini sering nggak dipercaya sih aku ya sama klien-klien. Masa sih bukannya dia malah makin jauh ya, malah nantinya aku akan dapat tidak. Jadi begitu dijelentreh nih gitu, dibuka bukunya lebar-lebar, kita bisa baca secara bukan hanya garis besar tapi detailnya. Ternyata mereka malah bersatu kembali dengan kesepakatan dan ketentuan hubungan yang lebih baik dan lebih dewasa. Seringkali yang menjadi pertanyaan adalah waktu untuk sendiri nggak sama nih.
Dengan apa? dengan pasangannya. Jadi ketika kesepakatannya muncul nih, kita jalan sendiri 2 minggu untuk exploring diri kita, Ya. sementara si pasangannya merasa yang no, enggak, sekarang bukan waktunya begitu, gitu. Nah. Jadi nggak ketemu nih. Ya, itu yang tadi kita bahas tuh, Mas Daniel. Jadi kita perlu untuk selesai terhadap diri kita sendiri dulu supaya hal-hal ini menjadi sebuah diskusi, bukan perdebatan. Misalnya Mas Daniel bilang nih ke aku, 2 minggu ya? Aku tapi lagi butuh kamu ya. Boleh nggak sih kalau 12 hari deh? Diskusi. Oh. Bukan, ya enggak lah, enak amat kamu 2 minggu, terus aku gimana? Ya. Egonya lebih muncul gitu. Misalnya akan lebih baik kalau aku bilang, Mas, aku jam 4 sampai jam 8 nanti ketemu Dino 2 jam, kemudian 2 jamnya lagi aku berenang ya. Lebih baik begini dibanding aku bilang aku ada lembur sampai jam 8. Oh, oke. Ada hal yang bias, sebenarnya aku butuhnya bukan membohonginya, tapi aku butuh ada waktu Untuk dimana, berenang? ya untuk berenang dan ketemu Dino, sekedar ngobrol. Kamu berenang sama Dino? Foto dong. Oh, oh iya. Tinggal 5 menit. Oke. Masa sih, ya ampun, nggak kerasa ya? Iya. Jadi ini yang kadang-kadang nggak ketemu nih gitu Ya. Kalau sudah kita ya tetap harus kemana-mana bersama, Ya. semua harus tahu. Padahal enggak ya, masing-masing harus punya Masing-masing guanya sendiri. iya. Dan gini, ada yang gini. Nah kan, gara-gara kitanya itu memberi waktu untuk sendiri-sendiri, dianya jadi kemana, anaknya jadi gimana. Sebenarnya tidak karena itu, bukan karena keterbukaan itu, bukan karena komitmen itu, tapi masing-masing kita bertumbuh. Itu kenapa parenting itu penting sekali sebagai dasar membuat seseorang, individu itu menemukan jati diri dan kedewasaannya. Sehingga letupan-letupan atau letusan-letusan kebohongan, manipulatif dan lain sebagainya itu lebih kecil kalau kita dididik dengan baik, benar dan tepat. Soal siapa sih kamu? Butuhmu apa sih? Kamu boleh ngomongnya seperti apa sih? Kamu boleh salah, bukan harus benar terus. Kan seringkali begitu ya, orang tua tuh nilai harus tinggi supaya kamu jadi orang pinter. Kalau kamu cuman bisanya gambar, bisanya nyanyi berarti kamu bodoh. Kan nggak begitu. Dan itu terbawa loh, benar-benar terbawa. Ada satu kasus nih Mas yang datang ke saya, ibu, bapak, 3 anak. Itu merupakan sebuah sebuah pencapaian kami di Octotouch mendampingi satu keluarga ini, karena benar-benar amburadul. Anaknya yang satu tukang maki, yang satu tukang mukul, yang satu hampir menuju ke LGBT, bapaknya kekerasan verbal, ibunya perfeksionis. Bayangkan itu keluarga ya, dari datang hanya anak 1 menjadi 2, menjadi 3, menjadi semuanya. Dan alhamdulillahnya puji Tuhan, setelah kami dampingi selama 1,5 tahun, mereka bisa pada porsi komitmen jati diri masing-masing sesuai dengan karakternya. Apapun itu pilihannya gitu. Jadi lagi-lagi, ayo para orang tua untuk menentukan parenting, tidak melihat ke belakang, karena kadang-kadang orang tua, ya aku dapatnya dari orang tua gitu. Karena reparenting itu bisa diputuskan dan dipilih oleh masing-masing individu saat dia merasa tidak nyaman dengan apa yang sudah dijalankan. Begitupun juga dengan anak-anak kita. Oke. Gitu. Saya pengen menyebutkan nomornya Minta, sudah lama saya nggak menyebutkan nomornya, kasih sebutin. Di 0823 1092 5362. Octotouch mengadakan healing group setiap bulannya, tapi memang perlu untuk langsung mendaftar. Jadi ini adalah forum berdiskusi, saling mendengar dan didengar, didampingi oleh mentor dan konselor untuk mendengarkan masalah yang perlu untuk didengar dan menerima masukan-masukan
untuk diterapkan sesuai dengan cara dan karakter masing-masing, atau fasilitas yang lain yaitu konsultasi lengkap, kemudian hipnoterapi dan analisa grafologi, baik untuk anak, remaja maupun dewasa. Silahkan ke Mintouch atau silahkan follow Instagram di @octotouch ya, dan silahkan juga untuk setiap hari Senin jangan lupa saksikan obrolan yang menarik ini. Semoga berguna ya. Sampai jumpa. Bye.